Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Femia, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi tentang hormon. Yang pertama, definisi hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti edaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Yang kedua, struktur hormon. Hormon merupakan senyawa organik yang disekresikan oleh kelenjar buntu. Jika dilihat struktur organiknya, hormon dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hormon amino, hormon peptide, dan hormon steroid. Hormon amino adalah hormon yang mengandung derivat asam amino tirosin. Contoh hormon ini adalah hormon tiroid, tiroksin, triioditonin atau T3, dan hormon medula, adrenal, epineptin, norepineurin. Yang kedua, hormon peptida, yaitu hormon tersusun dari 3 macam amino atau lebih. Contohnya adalah neurotransmitter seperti noradrenaline dan asetilkolin. Yang ketiga, hormon steroid, mengandung senyawa steroid atau lemak. Hormon ini diproduksi di adrenal cortex dan gonade atau testis dan ovarium ataupun oleh plasenta selama kehamilan. Contohnya aldosteron, testosteron, dan progesteron. Yang ketiga, klasifikasi hormon. Hormon dapat diklasifikasikan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya ada 4 macam, yaitu pertama, golongan steroid, yang termasuk golongan ini adalah turunan dari kolesterol, yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. B. Golongan eikosanoid, yaitu dari asam arachidonat. C. Golongan derivat asam amino dengan molekul kecil, yang termasuk golongan ini adalah tiroid, katekolamin, epinefrin, dan tiroksin. D. Golongan polipeptida atau protein, yaitu insulin, glukagon, GH, TSH, oksitosin, vasoperin, hormon yang dikeluarkan oleh mukosa usus, dan lain-lainnya. Yang kedua, berdasarkan sifat kelarutan molekul hormon lipofilik. A. Kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak, contohnya hormon golongan steroid. B. Hidrofilik, yaitu kelompok hormon yang dapat larut dalam air, contohnya insulin, glukagon. Yang ketiga, berdasarkan lokasi reseptor hormon. A. Hormon yang berikatan dengan hormon dengan reseptor intraselular. B. Hormon yang berikatan dengan reseptor permukaan sel atau plasma membran sel. Yang keempat, berdasarkan sifat sinyal yang mengantarai kerja hormon di dalam sel, yaitu kelompok hormon yang menggunakan kelompok second messenger, senyawa CAM, CGMP, CA2 tambah fosfonisotil, lintasan kinase sebagai mediator intraselular. Yang keempat, mekanisme kerja hormon. Semua reseptor memiliki 2 domain fungsional, domain pengenal atau recognition atau mengikat regen hormon dan menghasilkan sinyal yang menghubungkan pengenalan hormon tersebut dengan beberapa fungsi sel. Efek kerja hormon dimulai dari mengikat reseptor spesifik atau setiap sistem kontrol yang efektif harus juga memiliki cara untuk menghentikan suatu reseptor. Berakhir dengan terlepasnya efektor dari reseptor. Sel target kemampuan sel untuk mengikat hormon tertentu melalui reseptornya yang selektif. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami mengenai